Kawan kita dari Plaza Banten mau lihat peternakan apa budidaya, Pak. budidaya ternak lele ya. Lele ada Dila dengan Pak Wawan, panggilannya Pak Wawan aja. Pak Ending. Saya Endang, ini Ending. Terakhir berarti. Ending terakhir. Pak Ending. Apa enaknya panggil Akang apa? Akang aja, Akang. Kang Wawan udah dari kapan mulai bisnis perlelean? Mulai sih di 2016 awal, Pak. 2016, sekarang 25. 8 tahun. 8 tahun ya, 7,8 tahun. Gimana suka dukanya ternak lele? Suka dukanya ya. Kalau kita presentasikan suka dukanya banyak dukanya, Pak. Banyak dukanya. Banyak Tapi masih dukanya. tetap eksis 8 tahun banyak dukanya. Karena rasa penasaran yang mungkin kita sampai di titik ini, Pak. Iya. Penasaran. Jadi di awal kita dikasih progres yang luar biasa, Pak. Ada semangat. Bagus, Pak. Kemudian ada kegagalan. Terus lihat teman kok bisa berhasil gitu kan. Coba lagi gitu kan. Akhirnya ya sampai di titik ini, Pak. Iya. Di 8 tahun gitu. Itu penasaran. Dari penasaran banyak iya. dukanya tapi survive 8 tahun. Iya. Ada berapa kolom di sini? Kolom sih dengan berbagai ukuran ya. Banyak ukuran dan kolomnya bentuk ya? Kurang lebih 30, Pak. 30 kolam. Di luas lahan ini berapa? Di luas lahan sekitar 500 meter lah ya. Ada beberapa kolam yang beda-beda ukuran. Beda bentuk juga, Pak. Iya. Itu karena perlakuan buat si lelenya berbeda umurnya atau dari ukurannya, jadi dibedain atau memang kebetulan adanya? Kebetulan, Pak. Betulan. Karena kita bikin tuh kayak ilmunya Raya, Pak. Dikit-dikit gitu. Gitu ya? Sedikit gitu kan. Ngelihat temen kok kayak gini, enak, nyaman dan sebagainya. Oh, ini ada terbaru kolam bulat dan sebagainya. Akhirnya buat, Pak. Buat juga nggak sekaligus, Pak. Oh, sedikit ya kan. Ketika kita ada keuntungan dan sebagainya, jadi invest di situ, Pak. Iya. Gitu, Ada hasil buat ada invest hasil lagi, gitu. ada hasil Ya. buat invest lagi. Betul. Kan suka lihat tuh kadang-kadang ada yang budik damber, iya. Sistem meras. Itu Bapak lebih prefer kemana sih Akang? Semua sistem itu punya kekurangan dan kelebihan gitu kan. Pasti ya. Gitu. Sistem meras mungkin diaplikasikan buat daerah-daerah yang kekurangan air, Pak. Oh iya. Dan kebetulan saya di wilayah yang cukup istimewa, Pak. Airnya banyak gitu kan. Ya, Ada air tanah yang cukup mumpuni, terus juga ada irigasi juga yang memang sepanjang tahun juga ada alirannya. Istimewa lah menurut saya. Jadi saya menggunakan sistem sirkulasi aja, Pak. Sirkulasi. Gitu. Karena emang sistem apapun dikenalin juga sifat si lelenya juga ya, sifat ikannya gimana, mungkin akan berbeda dengan nila kali ya perlakuannya. Berbeda. Tapi ketika ini banyak wilayahnya air, udah aman. Ya, aman. Kalau dari produksi gimana Kang? Berapa banyak penjualan, kemudian berapa pesanan gitu selama 8 tahun ini tuh gimana? Ya. Kalau pesanan kita selalu optimis, Pak. Kita nggak pernah menyetak bibit itu sesuai dengan pesanan, nggak, Pak? Enggak. Gitu, kita nyetak sesuai kemampuan, Pak. Oh, gitu. Pertama kemampuan kolam, kemampuan diri kita juga ya kan, tenaga, waktu, terus modal gitu, Pak. Sesuaikan kemampuan itu, dan pada akhirnya ketika barang ada, order itu kadang-kadang nggak mencukupi gitu kan. Maka penasaran di situ tinggi tuh, Pak. Iya. Gitu. Itu men-trigger kita. Men-trigger ya. Sayang gitu ya, pesanan banyak tapi kita nggak bisa banyak, nyukupin. betul. Bahkan ada order masuk, ikan kita belum waktunya nih, size-nya belum tepat. Ya tetap untuk memenuhi kebutuhan itu kita ambil dari teman gitu kan. Itu size si Akang jualan yang buat bibit aja, bukan? Kan ada buat bibit, buat konsumsi gitu ya? Iya, betul, ada. Kebetulan ada satu kolam tuh yang buat konsumsi. Oh, ada satu kolam buat konsumsi. Itu mah mungkin buat mengcover yang deket-deket aja kali ya. Tapi lebih banyak customernya itu atau pembelinya ke bibit ya? Ke bibit, ya. Kalau di bibit itu customernya kita banyak, Pak. Variatif lah gitu kan, orangnya dari mana saja. Tapi kalau untuk dikonsumsi, kita cukup satu orang aja. Dan kebutuhan mereka juga satu orang udah luar biasa gitu. Kita nggak bisa mengcover itu semua gitu. Nggak lari kemana-mana.
Kalau dari sisi ekonomi lebih menjanjikan pembibitan, menjual bibit atau lebih pembesaran sih? Sebenarnya kalau di atas kertas ya, di atas kertas ceritanya itu lebih profit di benih Pak. Lebih profit di benih. Di benih, profit di benih. Yang pertama, waktu nggak terlalu lama. Oh iya, ya kan? Kita invest nggak terlalu lama Nggak juga. terlalu Ya. lama juga. Terus juga apa namanya, modal kecil Pak, nggak terlalu besar gitu kan. Kemudian juga marginnya lumayan Pak. Teman-teman sih bilang di atas kertas pernah menghitung gitu sampai 200%, 100 sampai 200%. Tapi saya pernah menghitung gitu kan, dari mulai mijah sampai ke ukuran tertentu yang kita jual itu paling sekitar 100% sih. Saya pernah ngalamin itu gitu kan. Yang dijalani. Yang dijalani. Biasanya kalau apa sih bahasanya itu sama ngebreed juga, Ngebreed. ngebreeding. Iya, kita lebih ini sih, bukan ngebreed, mijah kita. Mijah ya. Mijah. Iya. Iya. Kalau mijah Sama lele gitu. itu berapa indukan? Mijah? Paling 3 Pak. 3 ya. 3. Cuman kalau nanti pada akhirnya nggak sesuai harapan, ya di minggu ke depan kita bisa mijah lagi, Oke. gitu, untuk memenuhi semua kolom yang ada. Umur berapa sih lele bisa dipijah itu? Umur 1 tahun Pak. 1 tahun. Minimal 1 tahun. Minimal 1 Minimal tahun. 1 tahun ini. Kalau ukuran besar mah nggak terlalu berpengaruh ya. Ngaruh juga. Besar atau body atau memang usianya Pak? Body. Body. Memang Oh, kan enggak. ada, tapi memang rata-rata kalau umur segitu tuh body segitu. Biasanya tuh ya, Rata-rata kan segitu biasanya ya. memang udah ada umur gitu. Kalau jenis lele apa sih ini? Lele. Ini sangkuriang. Sangkuriang. Dulu pernah coba juga mutiara. Ah, Pernah juga itu jumbo, tapi jumbo memang saya karena udah di akhir jumbo itu eksis gitu kan, sudah hilang tuh Pak. Jumbo. Jadi sekarang tuh mutiara sama sangkuriang aja yang populer. populer. Yang buat pecel lele itu sangkuriang ya. Kalau di pecel lele di piring Pak nggak pernah lihat strain. Nggak pernah lihat strain, yang penting sesuai udah ya, sambelnya enak amat. Nggak pernah lihat strain. Biasanya kalau saya pribadi gitu Iya, kalau iya. makan pecel lele, Oh. kalau kegedean kan serem juga. Serem tuh, juga, bener, Pak, serem. Tapi kalau yang sedang-sedang nggak enak. Ya, Gitu. yang sekilo 7 ya, Iya. sekilo 6. Kalau yang bisa besar itu jumbo ya, lele jumbo. Sama, Kan ini ada- juga bisa besar. Oh, bisa Pak. gede banget Bisa gitu? gede banget. Oh, Pak. bisa. Bisa gede. Ya dari apa nih, pola makan, perawatan, terus kemudian juga usia menentukan juga. Gitu, 1 tahun besar. Gitu. Jadi dari pembeli itu rata-rata berarti peternak juga ya? Peternak juga ya? Pembudidaya juga. Ada yang pemula Pak, Hmm. ada yang memang sudah jalan gitu kan. Bahkan ada yang profesional juga. Gitu. Tahu jenis gitu kan. Iya. Tahu ikan sakit atau enggak, ikan ini ada Iya, masalah iya, atau iya. enggak. Sampai ke situ ada Pak. Kayaknya dokter ya? Iya, lebih. Dokter hewan hobi. Iya. Terus kalau transaksi di Plaza Banten gimana? Udah sekali ya? Baru sekali apa beberapa kali di transaksi di marketplace? Beberapa kali sih Pak. Udah beberapa kali ya? Beberapa kali lah. Gitu Pak. Beberapa kali. Jadi di Plaza Banten kalau pengalaman si Akang gimana? Simple apa ribet apa gimana? Gitu? Awal kami sama tim, karena yang kita kan bertiga nih, mengenalkan satu orang. Iya. Kami berdua nih setengah nggak percaya Pak, gitu kan? Nggak yakin nih? Nggak yakin, karena dari dinas kan uang transit ke sana gitu. Iya, 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 iya. Nah ini juga menjadi kecurigaan kita di awal Pak, Iya. gitu kan? Gitu Bener kan? gak nih si Plaza Mm-mm. Banten? Oh, kan, itu ya? gitu. Cuman banyak yang meyakinkan bahwa juga ini memang bagian dari BUMD, benar. Iya betul. Nah, BUMD, ABN. disitulah kami percaya gitu kan. Maka di awal kita spekulasi boleh, tapi coba yang kecil dulu gitu kan. Pada saat itu ya Pak Dimas tahu. Iya kan, kecil Iya. dulu gitu kan. Karena Terus, ada kekhawatiran nih bener apa enggak? iya gitu Pak. Katanya BUMD gitu, bener Tuh, enggak gitu? Dan teman saya yang satu itu udah wanti-wanti tuh, yakin nggak? Namanya spekulasi gitu kan. Iya kan, namanya spekulasi. Dan sekarang dia udah nggak pernah nanya lagi gitu Iya, kan. iya. Udah jalan. Udah jalan udah aman. Jadi di awal emang keraguan itu muncul. Keraguan ya. muncul luar biasa Pak. Tapi ada sisi kekuatannya, ada informasi bahwa ini tuh punya BUMD. Iya, Jadi itu ada keyakinan tuh, Mas. Walaupun belum 100%. Belum 100%, gitu ya. belum Pak. Belum Makanya gitu coba kan. dulu transaksi yang kecil-kecil dulu gitu ya. Langsung ke kecil dulu Iya, deh iya, gitu iya. kan. Ketika ternyata lancar. Lancar.
Jadi pembayarannya lancar. Nah, bahkan ditargetin setelah memang dari bendahara sudah ada informasi gitu kan, kita targetin 2 hari, ternyata 1 hari udah transaksi masuk. kita gitu kan. Gitu, Artinya Pak. terus lanjut ya. Lanjut. Gitu. Itu khusus bibit tuh waktu transaksi bibit ya. Banyak Pak. Oh banyak ya? Paket sih, Paket itu aja. paket, itu ada pakan, Ada pakan juga. Oh, oke. Ya karena emang Akang juga menyiapkan itu ya. Menyiapkan. Pokoknya sekitaran kebutuhan ikan lele ya Iya. ready. Ready Terus lah. Akang juga tergabung di koperasi ya? Koperasi apa nih? Koperasi Mina Makmur Sejahtera. Mina. Mina itu kan ikan tuh Pak. Oh, Mina itu ikan. Mina ya? itu ikan. Ikan Dalam bahasa apa bahasa Sanskerta ya. Mina ikan ya. Bahasa Latin ya Pak. Iya, bahasa Iya, Latin. Mina itu ikan. Gitu, Mina karena memang Makmur komunitas kita Sejahtera. itu komunitas ikan Pak. Dari nila, gurame, ya kan, terus lele lah. Mayoritas lele. Kita kumpul untuk membuat wadah ini gitu. Iya. Kesadaran teman-teman masing-masing. Jadi emang perkumpulannya ikan konsumsi ya. Ikan konsumsi Pak. Ada sih beberapa juga yang ikan hias. Ada berapa ikan? Baru ya? mencoba aja, sama saya termasuk saya juga sempat tergoda Pak. Iya. Karena cupang itu pernah ada masanya. Iya, betul, Di betul. Covid itu kan, wah harga Wah. cupang tuh gila gitu kan. Peternak cupang punya Pajero. Harga cupang bisa 15 juta. Bisa 15 juta. Iya. Nah, tertarik ke koi juga gitu kan, ternyata iya dia marketnya betul-betul masih tutup gitu kan. Iya. Hanya di komunitasnya saja. Iya. Musiman gitu. Musiman Tapi kalau juga. lele kan Terus Pak, selagi karena ini kan habis pakai ya. Iya. Habis pakai. Barang yang namanya habis pakai itu ya siap aja produksi gitu. iya. Itu sekitar lele, terus di sebelah kita juga ada peternak nila. Nila. Pak. Ini Pak, kembaran ini. saya, ini saya endang, ini ending. Habis endang ending. Nah ini udah lama itu ternak nila. Kalau untuk nila baru Pak. Baru sebelumnya lele Sebelumnya juga. sama sama Lele juga. pembenihan. Heeh. Karena memang waktu itu saya di rumah, di Iya. tempat di belakang rumah. Hmm. Ya sekarang karena kebutuhan keluarga ya Dibikin rumah aja. bikin rumah. Akhirnya saya Jadi bikin rumah. ya diem lama, Iya. berapa tahun tuh, Iya. ya bawaan. Nah, Akhirnya saya ya kebetulan ini ada Lahan. lahan, Hmm. tentunya orang ya pemilik Iya. tapi dipercaya disuruh bikin empang. Akhirnya saya Air bikin mandi. empang sendiri, gali sendiri. Ya, akhirnya saya nanya sama ini Kang Wawan yang cocoknya apa di kolam tanah. Udah ada nila baru, nila prima. Udahlah kita minta saran sama Kang Wawan, minta di sana dilepas. Ya, alhamdulillah memang irigasi di kita memang limpah, Ya, walaupun limpah, sekering-keringnya ya. tapi masuk. Jadi Iya. air per detik itu masuk keluar Iya. gitu. Jadi nggak aman lah gitu untuk Pertumbuhannya kelihatan ya. pertumbuhannya juga cepat. Saya coba gurame aja 100 sekarang itu lebih bagus gurame malah sebetulnya. Oh. Ketimbang kecepatan ininya gitu Iya, pertumbuhan pertumbuhan si iya ini, ikan iya. itu Si ikannya. lebih cepat itu Pak. Ada berapa itu? Kalau Kolam untuk sementara ini 4.000. 4.000. Kolamnya Kolamnya ada 6. Kolam ada 6. Jumlah yang itu ada 4.000-an. Masih ada yang kosong Masih ada yang kosong. Oh, kolamnya masih ada yang kosong. Iya, nunggu. Itu kolam ini semua, kolam Tanah. kolam tanah ya. Oh. Wah, enak kalau kolam tanah Iya, ya. itu kelebihannya banyak ya. Iya. Belum. Kalau banjir mah jarang-jarang juga Kalau banjir. banjir ya? di sini mah tinggal tutup pintu depan aja udah. Oh iya langsung iya. surut. iya. Pintu air kan ada Iya. pintu air tadi ya. Kan ada 2 tuh. Iya iya. Habis sudah air. Jadi udah berapa bulan ini umur si dari Baru 1 bulan, Pak. 1 bulan? 1 bulan. Ada kendala apa? Ada sakit gitu? Belum kelihatan? Kalau itu alhamdulillah Jangan ya, jangan. Ya, jangan. Karena kan air juga melimpah Iya. sih. Harusnya sih ini survive si ikannya kuat. iya. Kalau pakan dari alami apa dari gimana? Dari pelet juga Pak, campur. Pelet juga. Alternatifnya ya kangkung. Daun-daunan ya? Daun-daunan. Daun-daunan ya. Daun paya, daun singkong. Karena saya juga sambil nanam buat alternatif. Buat pakan alternatif kan ya. Biar meminimalisir cost produksi ya. Kos produksi, Ya. betul. Kalau lele sama juga Kang, itu Kalau lele pakan Lele. alternatifnya banyak. di banyak sini. tuh lelenya.
Cuman memang yang mengandung protein hewani itu 30% Pak. Kalau yang nabati kayak daun-daun itu kurang. Bisa makan cuman nggak tumbuh. Enggak tuh ya, lambat ya. Lambat. Tapi ya kalau pembibitan juga kan nggak terlalu. Berapa lama sih dari mulai mijah itu bisa dijual bibitnya? Sebenarnya itu tadi Pak, kita kan karena ada segmentasi ya untuk mempercepat ekonomi, perputaran ekonomi. Kita bagi segmen Pak, ada segmen pemijahan nih Pak. Pemijahan itu cukup di 25 hari. Mijah 25 hari. 25 hari itu udah kejual. Nah, di saya ini kan namanya pendederan. Pendederan. Ada pemijahan itu 25 hari dari 25 dia hari. Dari dia bertelur begitu. Iya. Oh, Dari mulai telur tuh Pak. Dari mulai telur ya kan. Sampai 25 Sampai 25 hari ya maksimal sebulan lah. Iya, Maksimal sebulan itu sebulan. bisa dijual. Oh, Bisa dijual saya. itu disebut bibit. Sama Ini juga bibit juga. Ya, Jadi kalau ini di apa namanya? pendederan. Kang Wawan, kalau bicara potensi lele di Tangerang khususnya apalagi Sebanten tuh potensinya besar nggak sih permintaan? Tangerang Raya itu kebutuhan itu 30 ton. 30 ton Itu. Tangerang Raya. Iya. Belum bicara Sebanten ya? Belum Pak. Per gerai pecel lele itu kita hitung cuma 3 kilo Pak. 3 kilo kita akumulasi, kemudian dapatlah angka 30 ton per hari. 30 ton per hari. Itu belum konsumsi belum pasar ya kebutuhan rumah tangga, belum padang gitu kan ya. Belum tuh kita ngitung aja pecel lele gitu. Dan kita hitung juga produksi teman-teman ternyata baru 20% memenuhi kebutuhan pasar lah. Ya. Jadi kan baru sekitar 6 ton. Baru 6 ton. Iya. Dari kebutuhan itu ya. Jadi bisa dibilang wajar kalau lele konsumsi ya khususnya itu Iya. didatangkan dari Bogor, Dari dari luar. Serang, dari luar itu ya nggak aneh gitu. Iya. Memang kayak gitu. Bibit juga gitu kan. Banyak juga dari luar untuk memenuhi kebutuhan Tangerang aja, Iya, masih padahal dari luar. Tangerang aja ya. Itu yang mungkin jadi perhatian saya dan saya Iya, ngomong ke pemerintah Iya. bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan, Iya. ya kan, memberdayakan teman-teman Memberdayakan gitu kan. teman-teman. Dan alhamdulillah support sih sebenarnya. Iya. Cuman tadi ya masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya Iya. ya lah, karena usaha itu banyak pilihan itu Iya, kan, iya, ya iya. kan, mau masuk pabrik is oke, Iya, mau iya. jadi Grab, mau jadi apa gitu. Iya. Padahal kalau bicara potensi dengan mendukung wilayah itu potensi itu bisa hidup ya Bisa Pak. hidup harus. Dari ternak-ternak ini sebetulnya. Kalau bantuan pemerintah sejauh ini sampai mana sih Kang? Bantuan pemerintah itu sebenarnya saya rasa Iya, itu iya. cukup luar biasa Pak. Cukup luar Support biasa ya. dari Support. mulai peningkatan SDM Oh, iya, itu iya. itunya. Terus kemudian bantuan sarana dan prasarana gitu kan. Sampai juga mau menciptakan pembudidaya baru Iya, gitu kan. iya, iya. Seperti itu. Dan akhirnya kemarin tuh membentuk kampung budidaya. Iya, Artinya kampung memang budidaya. tersentral gitu kan. Hmm. Seperti itu. Jadi kembali sih ke orangnya yang dibantunya, Iya, nah, iya, ya kan iya. mau serius apa enggak gitu. Iya. Kalau orang serius mah kan nggak dibantu juga jalan tak gitu. Iya, iya. Ya gitu. Iya. Ya, artinya sudah mulai juga pemerintah juga udah turun, kemudian semangatnya juga ada untuk Ada. mengejar tadi potensi tadi ya, Potensi tadi, yang ya. luar biasa juga. Luar biasa. Itu baru bicara lelenya, Lelenya. belum yang komoditas lainnya kan. Kalau Selain nila dari- ya, setahu nila. saya punya beberapa teman di Pengecer dan Tengkulak juga. Mereka selalu ambil dari Bogor, Dari Bogor. terus dari Cirata Iya, juga iya, gitu iya. kan, dari Purwakarta. Padahal di Kabupaten Tangerang ini masih potensi bisa Masih potensi, banyak Pak. banyak tempat spot gitu ya. Iya, Benar, iya. banyak potensi yang memang bisa digunakan. Iya, tinggal digalakin lagi Ah, aja ah. SDM-nya ya. SDM-nya sih sebenarnya kembali ke Kadang-kadang SDM, tadi Pak. pilihannya karena di sini ada banyak pabrik mungkin ya lebih senang di Lebih senang, pabrik ya. gitu ya. Nggak ngambil resiko Pak, karena beda level ya. Iya. Orang yang usaha dengan orang yang kerja gitu Iya, kan. betul, betul. Yang kerja kan di level aman Pak. Iya. Yang usaha mah di level nggak aman. Bahkan bisa dibilang di ujung tanduk. Iya, iya. Tapi kalau dari Akang sendiri juga kan banyak menularkan ilmunya itu ke teman-teman ya. Banyak sekali ya. Mulai hidup juga ya. Terutama memang yang punya minat Pak, nggak punya minat ya ngapain juga gitu kan. Ngapain juga gitu kan. Yang nggak punya minat biasanya ayam merennya doang ya. Ayam meren gitu kan. Ayam meren nggak jalan gitu ya. Kalau kita ada order nih ayam meren ayam. Tapi ada yang survei berjalan sampai sekarang mah ada ya. Ada. Dari Ada. apa aja? Dari lele. Dari lele ikan hias ya. juga. Lele, ikan hias Hias juga. juga. Masih. Tapi persentasenya kecil Pak. Persentasenya Dari masih katakanlah kecil ya? dari 10 orang yang kita
bina gitu, Bina. paling 1-2 orang. Iya, iya. Tapi dari 1-2 orang ini masih bertahan Masih juga, bertahan, kan? masih bertahan. Masih usahanya masih Iya, ada masih gitu. jalan. Ya tinggal nanti kita juga PR-nya di Plaza Banten bagaimana meningkatkan penjualan itu secara online. Tapi ya kebutuhannya aja udah sebesar itu Sebesar ya. itu, iya. Tinggal bagaimana kita juga nanti support secara SDM mungkin ya. Kalau untuk menaikkan nilai jual boleh sih Pak. Iya. Menaikkan nilai tetap itu jual. tugas kita juga Pak. Iya, naikkan itu. boleh tuh Pak. Kita naikkan itu. Sambil nanti simultan bareng-bareng bagaimana SDM-nya juga mulai menyukai ya, karena potensinya juga besar. Gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin buat Plaza Bantennya, apakah yang perlu ditingkatin dari apanya gitu, Kang Wawan yang udah transaksi di Plaza Banten? Selama ini kami rasakan dari awal keraguan dan sekarang percaya 100% lah ya. Alhamdulillah. Percaya luar biasa. Mungkin harapannya ke depan bukan cuma itu, mungkin kayak UMKM juga Iya. kan perlu digerakkan juga tuh Pak, karena itu potensi lah gitu sebenarnya. Kayak ini gitu kan, karena tanpa usaha juga apa yang mau jadi transaksi Pak Iya, ke iya. depan. Gitu. Apa yang produknya nggak ada, apa Ya, yang iya, mau apa yang jadi dijual kan begitu ya. Oke, makasih Pak Kang Wawan, Pak Ending. Nanti kita izin lihat ke Siap. lokasi. Terima kasih guys.